Manusia yang fitrahnya suci ini dijelaskan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Artinya, setiap manusia, siapapun dia, pada prinsipnya di dalam hatinya terdapat kesucian yang diantaranya adalah kebaikan. Itu sebabnya kebaikan atau kita kenal sebagai ma'ruf adalah sesuatu yang apabila manusia lakukan, sesungguhnya tidak ada konflik batin dalam dirinya. Anda tidak akan mengatakan, waduh, tiap hari nolong orang ini saya bakal terperosok jadi orang baik lama-lama ini. Hari ke-23 Ramadan ini, Nurkholis Majid membahas tentang persoalan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah satu refleksi di hari ke-23 ini masih berangkat melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai fitrah manusia, dorongan hanif, kesucian yang sudah pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Masih kita ingat bahwa hanif adalah dorongan seseorang untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan nuraninya, sebab memang sudah merupakan fitrah manusia, salah satunya adalah kebaikan. Manusia yang fitrahnya suci ini dijelaskan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Artinya, setiap manusia, siapapun dia, pada prinsipnya di dalam hatinya terdapat kesucian yang diantaranya adalah kebaikan. Itu sebabnya kebaikan atau kita kenal sebagai ma'ruf adalah sesuatu yang apabila manusia lakukan, sesungguhnya tidak ada konflik batin dalam dirinya. Anda tidak akan mengatakan, waduh, tiap hari nolong orang ini saya bakal terperosok jadi orang baik lama-lama ini. Sebab yang namanya manusia memang sudah fitrahnya untuk berbuat baik. Nah, oleh sebab itu pula amar ma'ruf dalam bahasa Inggris sangat menarik diterjemahkan sebagai well known. Sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah populer, sebab menggambarkan bahwa perbuatan tersebut itu sudah dikenal, sudah akrab dengan hatinya yang memang fitrahnya adalah kebaikan. Dengan demikian juga dapat tergambar bahwa lawan dari ma'ruf, mungkar, yang kemudian diterjemahkan menjadi kemungkaran di Indonesia, adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Maka amar ma'ruf seringkali juga dibarengi dengan nahi mungkar. Apa kita tidak boleh permisif saja terhadap kemungkaran yang ada di sekitar kita? Toh tidak merugikan kita. Bagaimana kalau kita cuekin aja orang-orang yang melakukan kemungkaran di sekitar kita? Kan tidak ada persoalan bagi kita. Ini asumsi keliru, sebab orang hanya berpandangan bahwa yang namanya hukuman, yang namanya azab dari Allah itu hanya menimpa para pelakunya. Dalam Islam rupanya tidak demikian. Di Islam ada azab yang tidak hanya menimpa pelakunya, tetapi juga menimpa orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam Al-Quran dikatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa siksaan tertentu tidak hanya menimpa pada pelakunya saja, tetapi sudah sampai pada tingkat tertentu, ia juga bisa berdampak pada yang lain. Ia memiliki dampak sosial bahkan pada orang-orang yang tidak melakukan kezaliman tersebut. Dari sini jelas bahwa nahi mungkar
itu juga adalah bagian dari tanggung jawab sosial sebagai umat Islam. Ketika kemungkaran itu di depan mata dan jelas, maka ada kewajiban untuk sesama umat Islam saling mengingatkan untuk tidak melakukan kemungkaran tersebut. Di bulan Ramadan, manusia dianjurkan lagi-lagi untuk merenungkan kembali segala yang mereka lakukan, termasuk dalam hal ini bagaimana mereka memenuhi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seringkali latihan-latihan ruhani yang merupakan ekspresi dari amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi berat bagi seseorang ketika ia mengabaikan setidaknya dua hal menurut Cak Nur. Yang pertama, bahwa di dirinya masih ada rasa syirik. Syirik yang dimaksud ini bukan dengki yang seperti sekarang populer, syirik banget sih. No, syirik yang dimaksud tentu kembali konteksnya pada menyekutukan Tuhan. Mungkin kita tidak secara langsung merasakan bahwa kita sudah menyekutukan Tuhan, dalam arti kita tetap beragama Islam, kita tetap beribadah, tetapi secara batiniah kita sudah membagi tujuan kita kepada berhala-berhala, sehingga tujuan kita tidak fokus kepada Allah, karena berhala-berhala itu mengganggu, dan berhala-berhala yang dimaksud adalah kepentingan pribadi, hawa nafsu yang kita lebih ikuti daripada ibadah kita kepada Tuhan. Yang kedua, persoalan ikhlas. Sekali lagi ditekankan bahwa sebagai seorang Islam, maka dalam melakukan tindakan, dalam melakukan amal ibadah harus senantiasa ikhlas. Ikhlas tentu saja sifatnya personal. Tidak ada yang bisa mengetahui Anda ikhlas atau tidak kecuali diri Anda sendiri. Yang namanya ikhlas, melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridha Allah. Di akhir renungan ini, Cak Nur mengingatkan karenanya bulan Ramadan harus kita penuhi dengan latihan-latihan agar kembali pada fitrah. Karena bagaimanapun, tujuan ibadah puasa salah satunya adalah bagaimana manusia kembali pada fitrahnya. Inilah yang menjadi ekspresi yang kita lihat ketika selesai berpuasa sebulan penuh, kita merayakan hari raya kembali kepada fitrah, hari raya Idul Fitri.